Pemirsa, baru-baru ini viral di media sosial sebuah delman yang menunjukkan kekuatannya lantaran bisa dijadikan alat transportasi utama warga untuk menerjang banjir. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Dari video yang beredar, terlihat jasa delman ramai dipakai dan dijadikan alat pengangkut penumpang yang hendak beraktivitas di luar rumah di tengah-tengah banjir. Seperti diketahui beberapa waktu terakhir, banjir memang tengah melanda kawasan Bojong Soang, Dayakolot, dan Bale Endah. Imbas dari banjir sepinggang orang dewasa tersebut pun membuat lumpuh lalu lintas. Tidak hanya rumah penduduk, beberapa ruas jalan juga terendam banjir dengan ketinggian sampai 80 cm. Akibatnya berbagai kendaraan termasuk sepeda motor tidak bisa digunakan. Namun kejadian tersebut sontak membuat kusir delman seolah jadi kejatuhan rezeki. Bahkan jadi kendaraan favorit warga, mengingat banyak orang di wilayah tersebut harus beraktivitas dan lebih memilih menggunakan delman untuk menerjang banjir. Tanggapan yang menurut aku sih ya positif ya, maksudnya di balik sebuah musibah pasti ada hal kecil yang bisa menolong kita gitu. Dan kadang yang menolong kita tuh bukan dari sesuatu apa yang kita pikirin secara kita pikir secara rasional, tapi bisa dibilang sesuatu yang nggak kita pikirin sebelumnya. Contohnya kayak gini, tiba-tiba kuda yang jadi delman, maksudnya dia jadi delman yang membantu kita untuk menolong kita dari banjir itu untuk bisa tempat yang lebih aman apa segala macam sih, gitu sih. Namun meski delman menjadi transportasi favorit bagi warga, sejumlah netizen justru berkomentar kasihan dan memberi perhatian khusus pada kuda yang digunakan. Banyak yang berharap semoga kuda delman tersebut diberi makan yang cukup dan vitamin agar bisa kuat dan tidak sakit. Kita harus lebih peduli gak cuma sama sang manusia aja sih, tapi kepada binatang dan juga berarti tumbuhan dan semua yang ada di alam ini yang diciptain Tuhan sama kita. Karena emang bener, ketika Tuhan udah menciptakan bumi ini beserta isinya, kita sebagai manusia yang dikasih, ibaratnya Tuhan bilang di kitab suci kita semua juga ada kan di Alkitab dan Al-Quran. Kalau emang kita adalah ibaratnya orang yang dikasih akal, punya pikiran segala macam, udah seharusnya kita bisa tidak egois, tidak hanya merusak alam ini, tapi justru kita bisa membuat mereka tuh justru semakin kita rangkul menjadi sahabat kita sih. Di lain tempat, media sosial kembali dihebohkan dengan unggahan debat panas antara menantu dengan sang mertua. Momen debat antara menantu dan mertua terjadi diduga lantaran permasalahan gaji suami yang dikuasai mertua. Dalam video yang beredar juga terdapat tulisan yang menyertainya, "Bantu up." Contoh ibu yang salah karena selalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Bahkan seluruh pemasukan dari anaknya dia yang kuasai. Terus fungsi istri apa? Yang kenapa? Nah, selalu Cimilan ikut campur. Yang kenapa? Jadi kalau Agus gajian, ini rumahku. iya rumah apa? Jadi saya siapa? Jadi saya bukan siapa-siapa. Kalau kami itu tahu istri itu, aku nggak apa-apa, Jen. Bu, Agus gajian dari minggu lalu, dia nggak bilang sama saya, jelas dia bohong. Iya, kan kampanye. Iya, tapi dia maunya kan dia jujur sama saya. Iya, saya pakai uangnya kampanye. Tapi kenapa terus dia bohongi, Kak? Dia pinjam uangku, dia minta. Bu, enggak apa-apa Bu, kampanye, enggak apa-apa dikasih bagi-bagi orang, tapi sejahterakan dulu istri, tak tanggung jawab, tak dulu dipenuhi. Jadi kesamaunya itu kalau Agus gajian itu milik tak, bukan milik istrinya. Saya yang biaya dari Oh, jadi anunya, gajinya semua milik ibunya. Semua Jadi milik aku semua. oh, jadi istrinya enggak punya milik. Jadi gajinya aku itu toh istri iya. yang tahu. Ya. Ya. Bagaimana? Kalau kamu itu dikasih uang, katanya kamu nggak dikasih uang. Iya, dikasih Kak uang tak 2 juta, 1 juta 1 bulan. Saya nggak percaya.
percaya. Iya, Kamu kita nggak ikut percaya. arisan. Iya, arisanku 3 juta lebih Bu, 1 bulan. Kamu kan tidak kerja. Siapa tenaga kerja? Atau sama teman-temanku di Makassar? Ada income dari bapaknya Tama. Tidak percaya. Ya jangan mungkin tidak percaya, ada bukti transferku. Dari perdebatan yang terjadi, menantu mengungkap suami yang berprofesi sebagai anggota DPRD Lutra saat ini tengah mencalonkan diri lagi dan meminta uang kepadanya untuk membantu kampanye. Saat debat dengan mertua, sang istri menyebut dirinya telah menggadaikan perhiasan berlian miliknya untuk membeli popok anak mereka. Alih-alih mendukung, namun sang istri berharap suami tidak melupakan tanggung jawab terhadap keluarga. Rekaman debat antara menantu dengan mertua pun makin panas memuncak tatkala menantu bertanya perihal gaji suaminya yang dikuasai sang mertua. Mertua pun tak mau kalah dan berteriak balik perihal dirinya yang membiayai anaknya yang diketahui bernama Agus sejak kecil. Belum lagi sang mertua membalas dengan menjelaskan bahwa tanggung jawab istri hanyalah memasak dan bahkan menyebut menantunya tidak pernah bersih-bersih rumah. Kamu selama 1 tahun ini pernahkah kamu itu Apa? masakkan anakku Agus? Oh jadi kalau kan dia bilang kalau belajar untuk masak, dia sunyi saya masak, tapi dia tidak pernah mau makan masakanku. Di mana kamu tanggung jawabnya istri? Jadi saya tanya ke istri itu harus masak. Jadi semua mencuci apa patriarki kalau namanya itu. Semua pekerjaan rumah tangga harus semua saya yang kerja. Kan bagi-bagi. Kenapa? Kamu nyapu saja tidak tahu nyapu. Oh nyapu nggak tahu. Jadi siapa yang membersihkan rumah tak? Siapa? Bu, jangan lagi selalu mengungkit masalah membersihkan, selalu punya membersihkan. Video debat panas menantu dan mertua pun menuai pro dan kontra warganet. Ada yang menyayangkan sikap ibu mertua, ada yang menyalahkan si suami. Namun ada juga yang menyalahkan mengapa permasalahan keluarga harus diumbar di media sosial. Kalau sudah menjadi suami istri, suami ketika memberikan ke mertuanya itu harus di depan istri. Istri pun juga gitu, mengetahui bahwa anaknya ini, suaminya ini memberikan uangnya untuk orang tuanya di depan dia. Jadi tidak ada rasa kecemburuan dan harus adil. Ketika suami memang harus anak harus nurut sama ibu. Tapi ketika udah menjadi sebuah keluarga syah halal KUA, itu adalah sebagai kepala rumah tangga harus pintar-pintar dalam membagi rezekinya. Jadi jatah ke orang tuanya berapa, jatah ke mertuanya juga harus sama dengan orang tuanya. Terus jatah istri itu harus pas juga. Nah ini tips juga nih. Keuangan lelaki harus diatur oleh istri. Kalau enggak, nanti diatur oleh wanita lain. Biasanya kayak gitu tuh, ya. Jadi menteri keuangan dalam rumah tangga adalah istri.